Ketegangan mewarnai jalannya program talkshow Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Dalam beberapa sesi, pembawa acara bahkan harus mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan narasumber hingga penonton demi menjaga kondusivitas dialog. Pada sesi awal, situasi mulai memanas ketika kuasa hukum Rismon Sianipar, yakni Jahmada Girsang, terus meninggikan suara dan memotong jalannya diskusi. Ia tampak tidak terima dengan tudingan yang menyebut kliennya memiliki ijazah bermasalah. Melihat situasi yang mulai tak terkendali, Aiman mencoba meredam dengan peringatan tegas, namun tetap halus. Ia menyampaikan bahwa setiap narasumber berhak menyampaikan argumen, dan apabila ada pihak yang tidak berkenan dengan jalannya diskusi, dipersilahkan untuk meninggalkan forum. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa moderator tidak akan mentolerir gangguan terhadap jalannya dialog. Memasuki sesi berikutnya, ketegangan kembali terjadi. Roy Suryo meminta agar Aiman mengeluarkan Rasman Arif Nasution dengan alasan ia menyela pembicaraan padahal ia bukan narasumber dan tidak diberikan waktu untuk berbicara. Studio memanas, seorang penonton tiba-tiba memprotes jalannya acara dan meminta agar Rasman Arif Nasution dikeluarkan dari forum. Alasannya, Rasman dinilai beberapa kali menyela pembicaraan tanpa diberikan kesempatan, bahkan memotong penjelasan dari Roy Suryo yang saat itu sedang tidak kondusif, membuat Aiman kembali mengambil keputusan tegas demi menjaga ketertiban dan fokus diskusi. Baik penonton yang memprotes maupun pihak yang dianggap mengganggu akhirnya dipinta keluar dari ruang dialog. Insiden ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan betapa panasnya perdebatan yang terjadi, sekaligus menegaskan pentingnya peran moderator dalam menjaga keseimbangan dan aturan dalam forum diskusi terbuka. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik, tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan. Dan ketegangan terjadi dalam program televisi Rakyat Bersuara yang melibatkan kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Refli Harun, dan pihak kuasa hukum dari Rismon, yakni Jahmada Girsang. Peristiwa itu bermula saat Refli Harun selesai berbicara dan hendak meninggalkan ruangan. Terima kasih. Silakan lanjut, Bung. Ini Rifai, silakan. Ini pakai pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik, tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan. Jangan. Udah. Sebelum pergi, ia naik ke panggung dan menyalami Rismon serta Jahmada Girsang. Dalam momen tersebut, Refli sempat melontarkan pernyataan bernada sindiran, menyebut Jahmada Girsang adalah teman baik, namun telah pindah haluan tanpa memberitahu. Ucapan tersebut tampaknya memicu reaksi dari Jahmada Girsang. Ia yang merasa tidak terima langsung menghampiri dan memegangi tangan Refli Harun. Situasi pun memanas hingga terjadi aksi dorong-mendorong di atas panggung. Kericuan tersebut membuat jalannya acara harus dihentikan sementara. Pihak produksi kemudian mengambil jeda untuk meredakan ketegangan dan mencegah situasi berkembang lebih jauh. Halo semua, selamat datang kembali di akun ini. Mari kita review komentar-komentar atau pendapat netizen terkait video yang baru saja kita lihat. Mari kita buka satu persatu dalam kolom komentar. Palsu kumpul sama palsu, pembohong kayak cacing kepanasan. Pengacara Rismon SDM kualitas rendah, gampang kepancing emosi, baru segitu juga udah ngamuk. Kalau pengacara handal itu kalau diserang kata-kata ya balas dengan kata-kata lagi, bukannya emosi wakawa. Memang biang panasnya dialog ini adalah para penyembah si raja ijazah palsu yang bikin onar. Apalagi si Rasman yang nyari-nyari masalah demi membela sesembahannya dari jaratan kasus ijazah palsu. Gue suka ada forum seperti ini, gak ada masalah forum debat dengan tensi tinggi dengan catatan moderatornya gak berpihak, tim cara gak berpihak, mempunyai aturan yang adil dan mempunyai mekanisme acara yang jelas. Mantap Aiman yang tegas keluarkan si botak Rasman. Jutaan TKI di Malaysia rata-rata mereka bilang ijazah Mulyono palsu, no debat. Mantap Mas Roy, kalau berdebat sama Termun memang harus keras. Sebaik TV Rakyat Bersuara tutup saja, tidak ada edukasi sama sekali. Nonton orang bertengkar dalam cara otak bodoh semua. Ijazah palsu di jalan berliku. Salut aku sama perjuangannya Mas Roy. Kenapa pembela Jokowi tukang otot ya palsu kok nggak terima, aneh banget.
Di sini kelihatan sekali si Roy lebih berkuasa dari pembawa acara, menyuruh, membentak orang suruh keluar. Aiman kelihatan banget memihak kemana. Sebaiknya Roy itu diperingati oleh Aiman, nggak boleh menyuruh orang keluar selain Aiman, benar nggak? Pengacara keras kepala otak Jong dari awal ngomong praktisi hukum ujungnya mau bikin rusuh, usir. Jujur saja, sebagaimana kami selaku OT ajarkan pada anak-anak, perlihatkan saja segera ijazahmu agar tenang nih bangsa. RS memang debater hebat, cerdas. Panggung sandiwaranya Aiman tidak berbobot. Rakyat dibuat bertengkar terus oleh secari kertasnya Jokowi. Sungguh terlalu kau Pak Jokowi. Bang Roy mantap. Buktikan yang asli, rakyat bernama selesai. Butuh penegasan kalau emang punya ijazah adili. Om Roy the best, mental baja dan berintegritas tinggi, mantap. Ada video yang membandingkan wajah Jokowi dengan wajah Jokowi presiden. Kontur wajah itu sama dengan sidik jari yang unik setiap individu. Wasitnya kurang tegas, hahaha. Kalau Prabowo nggak berani menyeret dan tangkap Jokowi dan kron-kronnya itu sumber masalah di Republik ini. Jokowi selain penipu ijazah palsu, modus-modus proyek merampok APBN, BGN, MBG, juara dunia maling, OCCRP, dan lain-lain. Kalau Prabowo nggak berani menyeret adili Jokowi, mending Prabowo sekarang saja harus turun dan diganti. Prabowo dan si pelangap-pelongo secepatnya harus turun dan ganti dengan seorang negarawan yang mencintai rakyat dan negaranya, yaitu Kang Deddy Mulyani KDM. Kalau Prabowo dan wakilnya Gibran Pelangap-Pelongo nggak segera diganti, keburu negara ini tambah hancur, secepatnya harus dilengsarkan. Sudahlah, jangan lagi bela Mulyono karena kau menjadi orang bodoh apapun gelarmu. Acara seperti ini sangat dibutuhkan dalam demokrasi rakyat dan menilai bagaimana termul pembohong semua. Enak ya jadi Jokowi sambil ngopi menyaksikan pertengkaran tentang ijazahnya koplok-koplok yang disebut negarawan. Ais bela Jokowi, pasti intinya uang berhamburan. Jokowi manusia bejat, tak berakhlak, bikin gaduh negara, presiden tidak mampu, cari jalan keluarnya, percuma punya presiden kalau tidak tegas. Bisa dilihat kalau ke seluruh pihak yang mendukung Jokowi adalah orang-orang yang bermasalah semua. Dari gaya omongannya yang udah ngalantur banget, emosian mulu. Secara NKRI mencatat bahwa ada mantan menteri yang bodoh pernah ada. Program rakyat bertengkar. Mas Roy, Jogja pancen istimewa, saya dukung tim Anda. Semua ini penyebabnya adalah jasa Jokowi. Om Roy adalah mewakili suara kita. Ngusir si ibu suaranya keras banget kayak si Resmond Letoy. Didesak Mas Roy barulah si Rasman disuruh keluar. Kenapa Aiman katanya harus adil kok sama terlalu banyak cengengesannya? Dukung Mas Roy, satu orang yang sumber masalah di negeri ini, Mulyono. Saya berdoa semoga Tuhan segera mengambil orang itu supaya semua perpecahan anak bangsa yang terjadi karenanya segera berakhir. Wes nggak perlu nunggu hukum. Kelemahan nunggu hukum di negara yang carut marut. Saya cuma mendoakan Tuhan memperbaiki bangsa yang sesegera mungkin. Pasar burung lagi ramai gacor banget coy. Jokowi pasti senang rencana tercapai. Geram lihat kayak gini sesama rakyat Indonesia saling bertengkar gara-gara ijazah setan seperti pemiliknya. Maju terus Mas Roy, pasti Allah akan menunjukkan yang benar adalah benar, salah adalah salah. Rismon sok keras, selama ini ternyata dia juga pengabdi Mulyono. Kuat sekali ijazah itu tersimpan sehingga bikin gaduh berlarut-larut. Saya bangga dengan Pak Roy Suryo. Acara yang cocok buat SDM negeri ini ya, gampang diprovokator. Luar biasa pengaruh selembar ijazah seorang mantan presiden. Pinter-pinter semua. Negara lain bahas nuklir, Indonesia ijazah palsu. Udah ketahuan pengacara 7 punya darah tinggi, hati-hati Pak. 927 kesehatan mental dan fisik Anda sedang dipertaruhkan demi membela sesuatu yang dibenci rakyat. Mas Roy lanjutkan, rakyat siap membantu Mas Roy. Benar, bila ada jasa asli, kata-kata palsu pasti tidak ada lagi. Pengacara tidak punya harga diri, kemarin bilang jasa Jokowi palsu, sekarang bilang asli cuy. Tetap saja acaranya tuan-tuan ini diskusi apa bertengkar.
Jokowi, kau sungguh laknat bikin anak bangsa saling berkelahi. Praktisi hukum sudah sangat banyak tapi tidak seperti kamu. Dah jamah dah gresang mantap lanjut bersuara keras demi kebenaran Bung Roy Suryo. Mas Roy hebat dan berintegritas, biar dikeroyok tetap teguh dan berani. Semangat Mas Roy maju terus pantang mundur demi kebenaran ijazah diduga palsu Jokowi. Alhamdulillah negara kita semakin maju, banyak orang pintar. Orang oportunis dan orang stres yang bela junjungan iblis Mulyono bin Akong akal bohong solo biang kerok skenario. Kehancuran Indonesia saat ini gerakan nepalkan bungker rumah iblis Mulyono bin Akong akal bohong Solo, ada uang triliunan rupiah dari restoran Bani Geng Solo, dari penjarahan migas dan pertambangan dan proyek istana IKN dan KJP UOS di kota Haji dan Krumbuk Indi Salib pertahanan setuju nepalkan bungker rumah iblis Mulyono bin Akong akal bohong Solo dan ayo tenggelamkan Samsul Papa bin Kamadur karena dunia Indonesia darurat kalau berhalangan urus negara Indonesia ke depannya. Woodlawn Road SGP hadir untuk semangat para aktivitas kebenaran dan keadilan Indonesia saat ini. Mr. Roy Suryo dan Miss Dr. Tipa dan Mr. Michael Sinaga on Mr. Lawar Ake Gersang bin Komadun karena dunia otaknya suka tipu dan orang suka makan uang haram kebiasaannya.